Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggun Lestari Bahari, mahasiswa biologi semester 6 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai respon kekebalan terhadap infeksi jamur. Adapun di sini kita akan bahas mengenai mikosis, di mana mikosis ini merupakan sebuah kondisi di mana jamur akan melewati hambatan hewan dan yang terinfeksi, di mana sekelompok penyakit ini merupakan penyakit klinis yang sangat bervariasi manifestasinya, di mana mikosis ini menjadi semakin penting untuk alasan seperti yang pertama yaitu mereka bereproduksi oleh jamur yang banyak didistribusikan di lingkungan, karena itu sangat sulit untuk diberantas. Yang kedua yaitu manifestasi klinis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur yang sangat bervariasi, seperti dalam kasus aspergillosis, di mana dengan efek pada organ yang sangat beragam, pada beragam tanggapan seperti pada aspergilloma, yaitu kemudian sistemik, yaitu terjadi pada ginjal, paru-paru, sistem saraf pusat, kemudian yaitu terjadi pada alergi atau aspergillosis yang penyakit bronchopulmonalis di manusia. Yang ketiga yaitu diagnosis penyakit ini dapat menimbulkan masalah karena kesulitan manifestasi yang sangat klinis yang berbeda pada individu dalam adanya kolonisasi infeksi pada penyakit. Yang keempat yaitu adanya beberapa jenis vaksin yang tersedia di mana penyakit ini sulit untuk mencegah, karena beberapa vaksin ini terbatas spesies pada hewan, hanya beberapa proses dengan efektivitas variabelnya. Yang kelima yaitu perawatan yang bermasalah dibandingkan dengan bakteri. Jumlah obat anti jamur yang tersedia saat ini sangat kecil, dengan kesulitan yang sangat jauh lebih besar dalam produksinya, dengan banyak efek samping dan kemungkinan munculnya resistensi seperti yang telah terjadi dengan antibiotik dalam perawatan infeksi bakteri. Kemudian respon kekebalan terhadap jamur yaitu bahwasanya dan imunitas adaptif. Nah, di mana mekanisme pertahanan inang ini terhadap jamur yaitu berkisar dari mekanisme perlindungan yang hadir dalam awal reproduksi organisme multiseluler. Untuk mekanisme adaptif canggih ini yaitu diinduksi secara khusus selama infeksi pada penyakit. Secara tradisional yaitu kekebalan bawaan dan pertimbangan sebagai garis pertahanan pertama, yaitu meski begitu bahwasanya kekebalan ini mendapat perhatian karena kurangnya spesifik, secara efektif membedakan diri dari non-diri yang mengaktifkan adaptifnya mekanisme imun melalui terbatasnya respon reseptor berkode dari kuman yang mengenai sekelompok pola molekuler yang dilestarikan umumnya untuk kelompok luas spesies mikroba. Yang pertama dari mekanisme bawaan defensif adalah hambatan fisik yang meminimalisir organisme pada lingkungan seperti kulit, selaput lendir, pernapasan, gastrointestinal, dan genotip urin. Kulit yang selaput lendir bersifat fisik hambatan dan mereka memiliki zat antimikroba dan memiliki pada permukaannya. Kemudian disintesis oleh epitel dan sel endotel, juga mereka memiliki komersal mikroflora dan mikroorganisme saprofilik. Kemudian itu jamur melewati hambatan fisik yang bertemu dengan serangkaian mekanisme bawaan pertahanan termasuk membran sel, reseptor seluler, dan beberapa faktor humoral dalam jaringan fagosit terhadap dari neurofil, monoklear, leukosit, dan dendrit sel memiliki peran penting yaitu sebagai sel pembuluh alami.
GD sel T dan sel non-hematopoietik seperti epitel dan sel endotel terlibat dalam pertahanan inang. Nah, adapun respon kekebalan terhadap jamur humoral dan imunitas seluler, itu kontribusi yang relatif humoral ini kekebalannya terhadap pertahanan infeksi jamur memiliki konvensial dan bidang mikologi medis. Untuk hanya pengamatan utama yaitu dipertimbangkannya secara berulang-ulang, di mana sel CMI ini memiliki konsisten terbukti yang memeditasi perlindungan terhadap berbagai jamur seperti yang ditunjukkan oleh adopsi studi transfer limfosit yang meningkatkan kerentanan untuk host dengan kekurangan CMI, dan temuan ini beragam granulomatosa sering penting untuk mengendalikan infeksi dan jaringan. Kedua, humoral immunity atau HI sulit ditunjukkan oleh mentransfer serum imun dan antibodi yang berkolerasi filter yang dilindungi. Meskipun berapa pentingnya, penelitian ini menunjukkan bahwa antibodi yang berperan dalam perlindungan peran HI ini dapat pasti karena hasil yang tidak konsisten. Kemudian penjelasan untuk hasil histosis negatif dan eksperimen perlindungan pasif dengan transfer poliserum imun ini termasuk jumlah tidak yang memadai antibodi, di mana perlindungan ini antibodi khusus non polisi ini keberadaan antibodi dari intensif non spesifik, komposisi dan proporsi nyata tentang efek protektif. Nah, adapun aplikasi praktis dari kekebalan tubuh respon diagnosis dan vaksinasi ini yaitu pertama seperti Aspergillus dan mikroba di mana organisme yang terus-menerus melakukan kontak dengan manusia dan hewan. Dengan kolonisasi bahwa dalam keadaan yang sehat, individu ini akan merangsang respon kekebalan pada inang sehingga hewan secara rutin memiliki tingkat antibodi anti jamur tertentu yang membuatnya mengenceran serum yang tepat dan diperlakukan untuk diagnosis imunologis untuk membedakan individu yang terinfeksi atau tidak terinfeksi. Nah, yang kedua yaitu genera jamur yang berbeda memiliki banyak kesamaan antigen sehingga menimbulkan kekebalan reaktif, silang reaksi, dan sulit untuk membuat diagnosis yang tepat. Karena selain reproduksi diagnosis juga telah menggunakan metodologi untuk memantau evolusi pengobatan melawan penyakit sedemikian rupa sehingga pengobatan anti jamur sebaiknya tidak dihentikan sebelum titer anti jamur antibodi ini mereda ke nilai-nilai negatif yang memungkinkan untuk menjamin kesuburan yang efektif. Nah, masih kemudian vaksin jamur yang telah dijelaskan ini, mekanisme ini terlibat diperlukan respon imun terhadap infeksi jamur yang membantu pengembangan vaksin yang efektif. Di samping konsep tradisionalnya, vaksin yang melindungi penyakit jamur ini penting untuk mempertimbangkan administratif imunmodulator yang penggunaannya disebut sebagai vaksin terapeutik, di mana penelitian telah melibatkan seluler dan humoral kekebalan. Tetapi penemuan terbaru dan terkait dengan anti vaksin dari HI ini telah mengaktifkan kembali pencairan vaksin, di mana dilakukan oleh antibodi perlindungan terhadap jamur antigen dan berpotensi berguna untuk bertambah. Tetapi infeksi jamur mendorong hasil yang telah diproduksi persiapan antigen tertentu. Kemudian kekhususannya di mana
Neptroma dan C. albisan menunjukkan bahwa spesies yang sangat penting variabelnya dalam menentukan kemajuan antibodi, seperti antibodi pelindung yang xenoforman terhadap kriptokosis spesifik untuk grow kuno. Kemudian yang kedua IG histofit yang mana pengalamannya dengan xenoformans menunjukkan bahwa isotip antibodi adalah penting variabelnya dalam menentukan kemajuan antibodi terhadap jamur. Akan tetapi kemajuan ini relatif dari berbagai isotip yang berbeda tergantung pada jamur patogen IgM dan IgGi efektif terhadap Cryptococcus, tetapi IgG3 tidak. Kemudian titer perlindungan yang antibodi ini terhadap jamur patogen cenderung tergantung pada jumlah yang optimal antibodi serum. Kemudian Aspergillus, di mana dari semua penyakit jamur ini Aspergillus telah menjadi subjek yang studi paling intensif, di mana termasuk ke dalam respon imun terhadap penyakit ini telah dijelaskan dalam banyak spesies mamalia dan burung, di mana seluler karakteristik ini telah dijelaskan mungkin mempengaruhi terhadap proses untuk aspergillosis pernapasan. Aspergillosis invasif pada manusia, yaitu di mana penyakit ini menyerang pada subjek yang sangat imunokompromis. Sangat cepat, penyakit progresif ini seringkali berakibat sangat fatal. Nah, ditandai oleh kerusakan jaringan yang terkait dengan HIV yang melimpah di nekrotik jaringan. Kemudian terjadinya kecacatan yang menghasilkan kecenderungan untuk aspergillosis invasif termasuk penia, di mana fungsi neutrofil yang rusak ini seperti terlihat pada pasien yang penyakit granulomatosa kronik ini menerima terapi kortikosteroid, agen imunosupresif untuk transplantasi organ padat yang kekebalan manusia terhadap bakteri ini, di mana infeksi virus ini terjadi pada orang yang terkena HIV. Kemudian pada manusia, paru-paru adalah lokasi yang paling umum yang terinfeksi oleh Aspergillus, di mana pada hewan domestik situsnya berbeda dengan variasi antar spesies. Kemudian berbagai seperti pada sapi, di mana terjadi di bagian perut, terutama omasum. Kemudian ada aspergillosis paru-paru, atau di mana aspergillosis paru-paru ini terjadi pada manusia yang dasarnya penyakit yang terjadi pada paru-paru yang diperoleh dengan menghirup Conidia yang mempengaruhi individu yang mengalami gangguan kekebalan. Telah banyak penelitian dilakukan menggunakan hewan dan manusia di laboratorium, terutama pada tikus, untuk membedah penyakit ini, di mana paru-paru sistem kekebalan tubuh berperilaku seperti halnya terhadap generasi jamur lainnya. Kemungkinan aspergillosis pada paru-paru ini mengikuti pola yang sama atas dasar studi, di mana pengakuan atas patogen kemudian cepat dikerahkan dan sangat efektif, di mana fase efektor bawaan, di mana kekebalan non-spesifik atau bawaan. Yang ketiga, pada fase efektor adaptif yang tertunda namun kuat ditandai oleh memori imunologis adaptif kekebalan, di mana ada 3 mekanisme pertahanan yang berbeda, yaitu hambatan fisik, kemudian fagositosis, dan humoral senyawa. Nah, hambatan fisiknya yaitu termasuk kepada selaput lendir yang membersihkan mukosit dan spesifik mediator inflasi lokal dan bawaan sel imunitas.
Kemudian fagosit yaitu sel-sel yang pertahanan pertamanya bertemu dengan kondisi inflamasi adalah makrofag. Kemudian senyawa humoralnya yaitu jika dua mekanisme pertahanan yang dijelaskan di atas adalah negosiasi, jamur akan menyebar pada paru-paru ke aliran darah, kemudian bergabung dengan fumigatus dan komponen serum yang telah diamati. Adapun Aspergillosis disseminata, di mana Aspergillosis disseminata ini jalur masuk pada paru-paru pada hewan ini tampak tidak menjadi dominan. Yang terjadi dalam kasus ini yaitu dari sudut pandang sistem kekebalan dengan meningkatkan pengetahuan tentang Aspergillosis yang terjadi pada anjing. Yaitu jalur masuk jamur ke organisme inang ini masih belum jelas meskipun telah disarankan sebagian mungkin melalui luka lama atau yang sudah kronis dalam otitis atau jalur kemih. Nah, adapun vaksin terhadap Aspergillosis, di mana studi vaksin yang telah menggunakan seluruh sel baik dalam bentuk konidia dan atau gangguan seluruh benih atau miselia mendukung pandangan yang melindungi kekebalan terhadap infeksi paru atau sistematik pada induk. Induksi ini menunjukkan kemungkinan pengembangan suatu vaksin yang efektif melalui Aspergillosis. Menurut Sensi, vaksin yang telah sepenuhnya melindungi tetapi meningkatkan peluang terhadap hidup dengan terapi anti jamur ini akan tetap sangat berguna sebagai sarana menambah inang menanggapi penyakit yang sudah ada, memberikan tambahan waktu untuk memulihkan kekebalan. Salah satu upaya penggunaan konidia hidup dilemahkan vaksin untuk melemahkan vaksin ini untuk melemahkan vaksin. Kemudian ada C. albicans. C. albicans merupakan bagian dari flora mikroba normal di Indonesia, di mana manusia dan hewan peliharaan terkait dengan permukaan mukosa rongga mulut yang terdapat di mukosa rongga mulut dengan ke saluran usus dan vagina. Diskusi kekebalan ini memungkinkan dari C. albicans untuk beralih dari komersal ke organisme patogen yang mampu menginfeksi berbagai jenis jaringan dan menyebabkan penyakit sintesis yang mungkin sangat terjadi akan tata. Pada sapi, sebagian konsekuensi ini dari penggunaan yang melimpah dan penyalahgunaan sesekali antibodi dapat mengobatan mastitis. Meskipun jamur pertumbuhan faktor ini predisponen untuk menghasilkan penyakit ini, diketahui bahwa kolonisasi saprofit ini selaput lendirnya oleh C. albicans ini tidak membutuhkan host akan tetapi harus dikonformisasi dengan imun. Ada kemudian dermatopitosis, di mana dermatopitosis ini memiliki general microsporum, di mana keratin jaringan pada manusia dan hewan itu supersial. Dermatosis ini penting, ini selalu terjadi pada anjing, tapi tidak terlalu banyak untuk kasusnya. Kemudian sering terjadi pada kucing rumahan yang merupakan sumber utama infeksi bagi manusia. Akan tetapi vaksin yang prinsipnya
efektif menggunakan dalam banyak negara. Nah, di mana kulit ini sendiri mewakili fisik yang sangat efektif penghalang terhadap invasi jamur, di mana aksi neutrofil, proliferasi sel epidermis, dan keratinase memiliki peran yang sangat penting di awal respon inang, membatasi mikroorganisme untuk lapisan dangkal kulit, dan mempromosikan penghapusan jamur. Nah, adapun ini merupakan contoh tinea capitis atau dermatophysis pada kulit dan rambut kepala. Jamur ini akan menyerang stratum corneum dan folikel pada rambut. Dimana Itenes capin ini menyerang pada bagian rambut, kepala, kulit kepala. Kemudian ada Itenes barbo, dimana Dermatolis ini terjadi pada bagian dagu atau jenggot yang mengalami pembengkakan pada bagian dagu. Pembengkakan pada bagian dagu dan jenggot ini akan mengalami rasa gatal yang sangat, kemudian panas. Kemudian ada Itenes cruris atau dermatophysis pada daerah genital, anus, kemudian pantat, perut, atau kemudian kadang-kadang juga pada bagian bawah perut. Kemudian ada Tinea pedis et manum atau dermatophysis pada bagian kaki dan tangan. Terlihat bahwa di sini bagiannya putih, sedangkan di sini kulit coklat. Kemudian ada Itenes ulgulum atau dermatosis pada kuku dan jaringan pada kaki. Nah, penasaran kenapa bahwasanya bagian gejala dermatosis ini gejalanya yaitu gatal-gatal, kemudian muncul akan pertumbuhan jamur pada kulit. Kemudian bagian penanganan dermatosis ini itu proses penanganannya itu penderita dermatosis harus segera dibawa ke dokter yang biasanya obatnya digunakan seperti terbinafin, kemudian glycine-fulvin, kemudian fluconazole. Itu yang harus dilakukan pada penderita dermatosis ini untuk menghindari dermatosis ini, yaitu jangan biarkan kulit terlalu lembab karena jamur akan mudah tumbuh, karena jamur kan suka pada bagian daerah-daerah yang lembab. Kemudian jangan lupa untuk mandi 2 kali sehari, lalu jaga kesehatan tubuh dan lingkungan. Kemudian makan makanan bergizi dan minum air minimal 8-12 gelas sehari untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Nah, setelah organisme terpapar dermatophyt, maka bakteri tersebut biasanya terjadi di kulit. Akan terjadi kulit. Pertama yaitu presentasi antigen. Antigen ini ditangkap oleh sel penyaji antigen dari sistem kekebalan tubuh dari kulit, kemudian pindah ke kelenjar getah bening regional di mana antigen berada disajikan pada limfosit T melalui MHC2. Kemudian gerakan ini memungkinkan disukai oleh sitokin GM-CSF ini memiliki stimulus efek pada sel. Lalu yang kedua, rektum sel pada sapi percobaan terinfeksi dengan T, yaitu didemonstrasikan pernyataan bahwa adanya peningkatan makrofag. Lalu reseptor proses di mana resolusi penyakit umumnya disertai dengan perkembangan
tertunda respon hipertasi. Gimana menanggapi kontak dengan jamur? Epidermophysesis ini di kulit menghasilkan peningkatan dalam tingkat regenerasi sel epidermis dan akibatnya akan menghapus jamur dari permukaan kulit. Malassezia pachydermatis atau ragi limfilic M, di mana merupakan satu spesies dalam genus yang tidak memerlukan sumber lipid mendukung terjadinya proliferasi. Ini merupakan transaksi organisme komersial ke patogen yang tampak pada kulit anjing. Buruk tetapi mungkin mencerminkan gangguan normal fisik, kimia atau imunologis, mekanisme yang membatasi akan kolonisasi mikroba kulit predilis jenis. Nah, pada ini Malassezia pachydermatis ini terjadi pada hewan, yaitu anjing, seperti anjing, terus yang menyerang pada bagian kulit. Nantinya akan berdarah, kemudian panas, kemudian sifatnya oportunistis dari yang telah kemudian respon yang sangat baik untuk anti jamur tertentu. Kemudian ada Cryptococcus, di mana dibagi menjadi dua spesies, yaitu Cryptococcus gattin dan Cryptococcus neoformasis. Diferensiasi ini dibuat atas dasar variasi genetik dan kurangnya bukti untuk genetis rekombinasi antara kedua gen. Perbedaan genetis ini konsisten dengan perbedaan habitat, distribusi genofis, dan yang paling penting yaitu dalam patogenesis dan efektivitas pada respon sistem imun inang. C. neoformans menginfeksi terutama pada immunoprotein, yaitu pada inang. Salah satunya yaitu C. gattin yang belum dikaitkan dengan sistem kekebalan yang ditekan. Lalu adapun respon imun itu membutuhkan pengembangan pada Cryptococcus, yaitu C1 tipe TH1, dan selanjutnya rektumen, paru-paru, dan aktivitas leukosit, di mana implikasi leukosit ini sebagai respon terhadap Cryptococcus infeksi, termasuk pada campuran sel yang myeloid imposin. Dalam TH1 CM1 ini kemudian impilasi leukosit terhadap menjadi terinfeksi jaringan pada pasien.
Lalu pneumocystis itu merupakan genus yang telah memiliki kepemilikan pada tahap ilmiah, di mana merupakan infeksi opportunitis pada orang yang positif HIV, dan semakin pada pasien HIV di mana kemudian mengalami perawatan imunosupresis untuk malignansi penyakit jaringan ikat atau transplantasi organ. Pneumocystis ini terjadi pada orang yang terjangkit HIV, di mana akan dibutuhkannya transplantasi organ. Lalu respon imunnya yaitu antibodi ini mudah terdeteksi pada awal kehidupan, kemudian di usianya untuk jamur patogen. Selain itu, pada babi, infeksi ini disebabkan oleh sistem naive babi muda. Imunohistokimia ini mengungkapkan bahwa pneumonia infeksi kristis pada babi menyusui, yaitu studi serologis yang mengamati peningkatan titer antibodi terhadap organisme pada babi setelah disapih, menyimpulkan bahwasanya HI ini tanggapannya berkontribusi terhadap pertahanan sitis, di mana suatu relasi telah dideskripsikan dengan babi yang terinfeksi virus dan sindrom infeksi saluran pernapasan yang menghasilkan penurunan jumlah CD4 kemudian T sel. Kesimpulannya bahwasanya respon kekebalan hewan sistem terhadap infeksi jamur ini mengutip beberapa contoh. Meskipun banyak pengetahuan yang dimiliki, akumulasinya masih banyak yang harus dipelajari. Kemudian penting untuk menghindari generalisasi yang dapat menyebabkan kesalahan dan kebingungan. Kemudian ada perbedaan di antara kedua sistem kekebalan berbagai spesies hewan yang bisa menyebabkan keberhasilan atau kegagalan dalam regeneritas terhadap
Allah, Pak. Nah, di mana contoh aspergillus ini? Aspergillus yaitu terjadi pada anjing yang dibahas dalam yang menggambarkan bahwa kedua aspek tersebut meskipun secara tradisional memiliki pertimbangan perubahan imunodefisiensi pada hewan yang terkena dampak kekurangan yang diamati dengan jenis anjing tertentu untuk spesies IGA dapat berperan penting dalam kerentanan terhadap penyakit. Tergantung pada spesies dan bahkan di antara keturunan dan spesies yang sama ada sangat sedikitnya yang terproduksi. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya ada terkaitan dengan mekanisme dari patogenisitas jamur atau diferensiasi mekanisme pada anjing atau campuran keduanya, di mana ada kejelasan antara menanggapi situasi semua penemuan yang dibuat dalam model Meron dikonfirmasi pada manusia yang berlaku untuk semua spesies. Kemudian penelitian ini dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk kebutuhan kolaborasi antara dokter, kemudian dokter hewan, laboratorium, investigasi dan imunologi. Kasus klinis di mana mikosis hewan ini harus dipelajari yang lebih mendalam, mengambil semua variabel imunologi menjadi pertimbangan untuk mencapai pemahaman tentang patogen, inventarisasi pada inang untuk masing-masing spesies hewan dengan spesies jamur yang berbeda. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.